Halo teman, jumpa lagi denganku Awang Kagunan. Rahayu. Melanjutkan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Bun, kenapa kok harus menikah? Nggak harus ya. Nggak harus. Tidak semua orang itu memilih untuk menikah gitu. Harus menikah itu ya sesuai dengan kebutuhannya. Ketika dia butuh pendamping yang intens, membersamai kehidupannya, ya lebih baik menikah gitu. Dan tujuan pernikahan itu kan untuk keberlangsungan kehidupan di muka bumi ini. Jadi ketika menikah, orang akhirnya punya anak, ya pasangan-pasangan itu punya anak, dan otomatis kehidupan itu berestafet gitu. Jadi biar secara administratif itu, kalau di Indonesia ya secara administratif itu tercatat sah menurut agama, sah menurut pemerintah, akhirnya harus ada lembaga yang disebut sebagai lembaga pernikahan. Kalau menurutku begitu, tapi tidak harus. Apalagi di zaman ini ya, banyak sekali teman-temanku aja, ngobrol yang ada di circleku aja, banyak yang akhirnya mengambil pilihan untuk tidak menikah. Ya karena banyak contoh kegagalan dalam pernikahan, baik itu oleh orang tuanya, baik itu oleh saudara-saudaranya atau lingkungan di sekitarnya, akhirnya menjadikan trauma dan pilihannya jatuh pada tidak menikah. Sampai dengan usia 50 tahun masih tetap sendirian doang. Ada yang sampai usia 70 tahun juga masih sendiri, dan mereka enjoy aja hidupnya. Sampai hari ini juga baik-baik saja. Jadi menikah itu nggak harus, sesuai dengan kebutuhan kalian dan sesuai dengan pilihan-pilihan kalian. Kalau di Indonesia ya mungkin karena budayanya begitu, budaya yang terbangun begitu. Ketika udah cukup usia ya, itu orang harus menikah. Setelah menikah, step selanjutnya adalah punya anak. Punya anak satu, step selanjutnya adalah punya anak 2, punya anak 3, punya anak 4, dan seterusnya. Kadang-kadang itu tuntutan dari keluarga, tuntutan dari orang tua. Kenapa begitu? Ya karena udah terbangun begitu budayanya. Mungkin agak sedikit beda dengan yang di luar negeri, apalagi sekarang Jepang ya. Di Jepang itu banyak yang memutuskan untuk tidak menikah. Makanya pertambahan penduduk di Jepang itu sangat lamban. Pilihan untuk tidak menikah juga banyak hal. Ada yang trauma karena melihat lingkungan di sekitarnya begitu, mengalami kegagalan pernikahan, atau dia adalah korban dari perceraian sehingga membuat dia trauma untuk membangun rumah tangga. Ada yang sangat menikmati karirnya, sangat menikmati hidupnya, sehingga dia merasa tidak membutuhkan orang lain yang masuk intens ada di dalam hidupnya. Ada juga karena ketakutan, takut gagal. Ada juga yang ngerasa, aku kok sampai usia sekarang kok masih belum dapat jodoh, kok susah untuk membangun relasi dengan lawan jenis, atau susah mendapat kenalan dan segala macamnya. Jadi faktornya itu banyak. Tapi di Indonesia memang pernikahan itu adalah bagian dari tradisi budaya, dan itu masih dilanjutkan sampai sekarang. Ya termasuk di keluargaku juga begitu. Jadi kalau udah sekolah, lulus sekolah, kuliah, habis kuliah menikah, habis menikah punya anak satu, habis itu ditanyain lagi kapan mau nambah lagi, punya anak 2,
Setelah anak kedua lahir masih ditanyain lagi kapan punya anak yang ketiga, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kembali lagi sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang butuh hidup dengan cara seperti itu ya silahkan. Kalau misalnya lebih nyaman dengan kesendirian ya silahkan. Itu pilihan. Jadi tidak ada keharusan. Lembaga pernikahan itu dibuat kan untuk membatasi perilaku manusia biar nggak lost doll ya bahasanya, biar nggak lost doll. Sengaja dibikin seperti itu untuk membatasi perilaku manusia gitu. Tapi tujuan dari pernikahan adalah untuk melipat gandakan kebahagiaan. Itu yang harus dicatat. Ada yang bilang itu adalah jalan ibadah, ada yang bilang oh aku menikah untuk melengkapi kebahagiaan, aku menikah untuk menyempurnakan kehidupan dan segala macam. Itu kembali lagi pada masing-masing orang. Tapi menurutku menikah adalah untuk melipat gandakan kebahagiaan. Kalau kita sendiri aja udah bahagia, berarti ketika ada orang lain masuk di dalam kehidupan kita, ya berarti kebahagiaan itu makin bertambah, bukan sebaliknya. Aku pribadi tidak bukan termasuk orang yang sukses dalam pernikahan. Pernikahan pertama gagal, berakhir dengan perceraian ya. Pada saat itu ya ego masih meletup-letup, masih muda pada saat itu. Akhirnya memutuskan untuk bercerai dan aku yang menggugat cerai. Terus pernikahan yang kedua gagal juga. Gagal juga karena komunikasi yang enggak pas, kurang komunikasi, ego masih sama-sama tinggi, yang satu lari ke kanan, yang satu lari ke kiri. LDR-an gak jelas ya, jarang bersama, jarang komunikasi, tergolong tidak sukses juga gitu, gagal juga. Tapi untuk yang kedua alhamdulillah aku masih bisa bertahan sampai akhirnya maut yang memisahkan, kematian yang memisahkan. Dan sekarang aku masih nyaman sendirian. Jadi gak harus ya, pernikahan itu nggak harus sesuai dengan kebutuhan. Itu kalau menurutku ya masing-masing kepercayaan itu mengajarkan hal yang sama ya. Semua tentang kebaikan, menikah untuk kebaikan. Jadi kembali lagi itu pilihan, dan menurutku pernikahan itu untuk melipat gandakan kebahagiaan. Jadi jangan sampai setelah menikah justru sebaliknya yang kita terima. Aku udah gagal 2 kali. Jadi aku sudah cukup punya pengalaman lah, kepahitan tentang pernikahan. Dan di situ aku belajar banyak tentang komunikasi, tentang pilihan, tentang penerimaan dan lain-lain yang itu bisa melanggengkan sebuah pernikahan gitu ya teman. Semoga terjawab, semoga sesuai dengan kebutuhanmu jawabanku. Terima kasih banyak. Rahayu, dadah.